Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya mau memberikan yaitu video tentang keislaman presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Soekarno. Keislamannya Bapak revolusioner, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Soekarno. Terlebih dahulu marilah kita membaca hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sekarang saya berada di atas rumah. Ini mau memberikan pencerahan tentang keislaman Bung Karno. Baik, langsung saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana yaitu sejarah singkat atau biodata presiden kita Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Soekarno. Langsung saja, Bapak Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Karno, beliau ini dilahirkan di kota Surabaya, kota pahlawan, yaitu pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Ibunya bernama Idayu, berasal dari Bali. Sedangkan ayahnya Raden Sukemi Sosrodiarjo, berasal dari Jawa. Ia merupakan yaitu putra yang kedua dari keluarga Soso. Putra yang pertama adalah seorang wanita yang bernama Sukarmini. Waktu lahir Bung Karno ini dinamakan yaitu dengan nama Kusno. Tapi karena selalu sakit-sakitan pada usia 6 tahun, nama tersebut kemudian diganti dengan Karno atau Soekarno, gitu ya. Di Surabaya, dari Surabaya, Pak Sosrodiarjo ini yang pada waktu itu menjabat sebagai guru sekolah dasar. Jadi guru ini, bapak guru ini, ayahnya ini di sekolah dasar, kemudian dipindahkan di Mojokerto. Di kota tersebut Soekarno atau Bung Karno dimasukkan ke sekolah rendah SR dulu, namanya Bumi Putra, 5 tahun. Karena pada waktu itu lulusan sekolah rendah Bumi Putra tidak diterima masuk di sekolah tinggi Belanda. Maka setelah lulus dari sekolah rendah Bumi Putra tersebut, Bung Karno itu pindah ke di kelas 6 di Europe atau Eropa Lager School, yaitu sekolah rendah
bagi orang-orang Belanda dan ia berhasil lulus pada usia 14 tahun. Kemudian ia pindah ke Surabaya untuk melanjutkan pelajarannya di Burger School atau dulu dikenal dengan HBS. Di Surabaya Soekarno ini menumpang di rumah Bapak HOS Haji Umar Said, jadi disingkat ya HOS Cokro Aminoto, yang tinggal di Jalan Penele. Ini Bapak Cokro Aminoto ini juga sebagai guru ngajinya Bung Karno di Jalan Penele Gang 8 Surabaya. Di tempat itulah pemuda Soekarno mulai diperkenalkan dengan ABC-nya politik oleh pejuang perintis kemerdekaan, yaitu Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang pada saat itu menjabat sebagai ketua dari organisasi politik Syarikat Islam atau disingkat SI. Kemudian selanjutnya adalah tentang pemikiran keislaman Bung Karno. Menurut pengakuannya, memang Bung Karno tidak pernah memperoleh pendidikan agama Islam secara baik. Mungkin seperti kita ini sekolah di madrasah, beliau hanya memperoleh agama Islam, yaitu waktu kecil ia tidak masuk madrasah belajar huruf Arab atau belajar membaca dan menerjemahkan Al-Quran, tidak pernah dikirim ke pondok-pondok pesantren. Ia hanya memperoleh pendidikan agama secara umum. Dan menurut pengakuannya pula, di waktu Bung Karno tinggal di rumah Bapak Cokro Aminoto, ia memperoleh pengertian agama yang meluas. Banyaknya yang diperoleh itulah Soekarno sampai akhir hidupnya tetap menghargai seorang yang banyak berjasa bagi dirinya. Kemudian Soekarno dalam memahami Islam memang sangat menekankan dalam pengertiannya yang dinamis, selaras dengan pemikiran masyarakat dan langkah zaman. Itulah maka mudah dipahami manakala Soekarno lalu sangat sepaham dengan Kemal Atatürk. Mungkin tahu Kemal Atatürk di Mesir ya, yang pahamnya kalau tidak salah sekularisme, di mana Kemal yang mengatakan bahwa Islam tidak menyuruh orang duduk termenung. Ya, jadi itulah maka dapat mudah dipahami manakala Soekarno sangat sepaham dengan Kemal Atatürk yang mengatakan bahwa Islam tidak menyuruh orang untuk duduk termenung sehari-hari di masjid memutar-mutar tasbih, tetapi harus berperan dalam segala sektor kehidupan. Itu ya. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya tambahkan bahwa Bung Karno itu pola pikirnya begini. Pernah suatu hari anaknya yang bernama Najwita, kalau tidak salah itu, kan Bung Karno juga memelihara anjing. Ya memang karena mendapat dasar dari Bapak ini Haji Umar Said Cokro Aminoto, kalau kita memelihara anjing tentu juga tidak diperkenankan, karena memelihara anjing itu menurut hadis Nabi, karena itu najis berat, maka amal kita dikurangi, yaitu sebanyak 1 kirot.
satu kirot itu kira-kira 1 meter, 1 depo. Pahala kita, pahala baik ini akan berkurang karena anjing itu merupakan syariatnya yaitu agama lain. Ketika Ratna Juwita itu istilahnya mencuci piring, terus anjingnya itu makan di tempat bejana itu, terus beliau, artinya Ratna Juwita itu ngomong sama ayahnya atau papinya, kalau Belanda itu papi ya, papi, ini piring mau saya cuci dengan debu, nanti saya campur dengan air. Sebab kata Nabi kita harus apabila kena jilatan anjing maka harus dibasuh dengan debu dicampur dengan air. Apa kata Bung Karno? Maka nggak usah, karena zaman dulu itu belum ada sabun, kasih aja sabun dan kreolin. Ini pemikirannya Bung Karno. Terus yang lain tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah bukan hanya 99 tapi sangat banyak sekali. Ya memang benar ya. Jadi Bung Karno itu pola pikirnya begitu. Jadi, langsung saja yaitu kisah Bung Karno dengan Bapak Profesor Dr. Syekh Kiai Haji Qadirun Yahya, yaitu Rektor Universitas Pancabudi Medan, almarhum ini. Di pada sekitar bulan Juli tahun 65 itu di sini tertulis pada sekitar bulan Juli tahun 65 kami katanya sebagai anggota Dewan Kurator Seksi Ilmiah atau YUSU tahun 65 sampai 70 diminta oleh Rektor YUSU yaitu Dr. Gigi Nazir atas nama YUSU menghadap Presiden di Jakarta untuk berbagai urusan. Selama ini anggota-anggota teras YUSU belum pernah dan kurang berani menghadap sendiri kepada PBR atau pimpinan besar revolusioner yang merupakan seorang tokoh besar yang paling ditakuti ya, yang paling istilahnya paling disegani pada zaman itu. Berhubung banyak di antara pimpinan YUSU itu bekas NST, tetapi sejak Dr. Gigi Nazir sebagai rektor seorang dari angkatan 45 mulailah dirintis hubungan langsung dengan Bapak Panglima Besar Revolusi, di mana kami juga dari angkatan 45 diutus ke Jakarta pada waktu itu. Insya Allah semua urusan akan berhasil dengan baik. Ya, kami merasa tak perlu takut-takut, enggan, karena kami merasa tak pernah bersalah. Ya, itu katanya Bapak Dr. Gigi tadi. Walaupun politis maupun sosial, kultural, kriminal atau yang lain-lain. Pada saat itu kami diterima di beranda Istana Merdeka bersama Bapak Profesor Insinyur Brojonegoro almarhum, Bapak Profesor Dr. Syarif Thoyyib almarhum, Bapak Suprayogi Admiral John Lee, Pak Susipto Besar Kapolri, Duta Besar Belanda ya, dan lain-lain. Semua beserta staf ada sekitar kurang lebih 20 orang semua. Dan kami semua ya, semua beserta staf sekitar lebih dari 20 orang, dan beserta rombongan itu antara Bapak Dr. Iskandar, sekarang Koordinator Teknisi Inspeksi Pajak Jakarta Pusat, dan istrinya
kabarnya masih keturunan dari Kadilangu. Jadi masih hubungan dengan Bung Karno dan Bapak Dr. Andes Yahya Senawat, sekarang tinggi pada Departemen Pertanian, yaitu Republik Indonesia. Begitu berkumpul, Bung Karno berucap, wah, pagi-pagi saya begini, saya sudah dikepung oleh 3 profesor dan kemudian saya dipersilakan langsung duduk dekat beliau dan beliau berucap, Profesor, nah ini bahasa Belanda ya, saya tidak tahu, Profesor, ik hoorde van John sinds 4 jaar maar nu pas met ikju. Saya dengar tentang engkau sudah 4 tahun, tetapi baru sekarang aku bertemu engkau. Ik woji LG it's Frogen. Sebenarnya ada sesuatu yang aku tanyakan kepadamu, katanya Bung Karno, yaitu tentang sesuatu hal yang sudah kira-kira 10 tahun saya cari-cari jawabannya, tetapi belum ketemu jawaban yang memuaskan. Saya sudah bertanya-tanya kepada semua ulama-ulama dan para intelektual yang saya anggap tahu, tetapi jawabannya semua tidak memuaskan saya. Dengan bahasa Belanda, Enchich Bens ulama tegris intellectual van de exacta en metafisika man. Terus kami menjawab, katanya Bapak Profesor Kadirun Yahya tadi, apakah soalnya itu Bapak Presiden? Nah, jadi tanya bagaimana, apa masalahnya, apa itu ya. Beliau menjawab, saya bertanya lebih dahulu tentang yang lain, katanya Bung Karno, sebelum mengajukan pertanyaan yang sebenarnya. Manakah yang lebih tinggi? Nah, ini katanya Pak Presiden Soekarno atau Bung Karno. Manakah yang lebih tinggi? Presiden Cap atau Jenderal Cap atau Profesor Cap dibanding dengan surga Cap? Kemudian Kiai tadi, Bapak Kiai Kadirun Yahya menjawab, kami menjawab adalah tinggi surga Cap Akod, setuju, kata Bung Karno. Kemudian mana yang lebih banyak dan lebih lama pengorbanannya antara pangkat-pangkat dunia tadi dibandingkan dengan pangkat surga? Kemudian kami menjawab, ya, untuk Presiden Cap atau General Cap atau Profesor Cap harus berpuluh tahun berkorban dan mengabdi kepada negara, nusa dan bangsa atau pada ilmu pengetahuan, sedangkan untuk mendapat surga harus berkorban untuk Allah segala-galanya berpuluh-puluh tahun terus menerus, bahkan menurut agama Hindu atau Buddha harus beribu-ribu kali hidup dan berabdi baru barangkali dapat masuk nirwana. Akot, kata Bung Karno, akot itu setuju ya. Kemudian bahasa Belanda, no heb ik cice peken profesor. Sekarang baru dapat ku tangkap engkau profesor. Tetapi sebelum saya mengajukan pertanyaan pokok itu, saya cerita sedikit, katanya Bung Karno. Saya telah banyak melihat teman-teman saya meninggal dunia lebih dahulu dari saya, dan hampir semuanya matinya jelek karena banyak dosa rupanya. Saya pun banyak dosa dan saya takut mati jelek. Maka saya selidiki Al-Quran dan hadis, bagaimana cara supaya dengan mudah
mati jelek ya. Saya pun banyak dosa dan saya takut mati jelek. Maka saya selidiki Al-Quran dan hadis bagaimana cara supaya dengan mudah hapus dosa saya dan dapat ampunan dan mati senyum. Dan saya ketemu suatu hadis yang bagi saya sangat berharga. Bunyinya kira-kira sebagai berikut. Rasulullah SAW kira-kira bersabda, seorang wanita penuh dosa berjalan di padang pasir. Kemudian bertemu dengan seekor anjing yang kehausan. Wanita tadi mengambil gayung dan air, memberi anjing yang kehausan itu minum. Rasul lewat dan ia berkata, "Hei para sahabatku, lihatlah, dengan memberi minum, yaitu kemudian bertemu dengan seekor anjing yang kehausan. Wanita tadi mengambil gayung dan air wanita tadi mengambil gayung dan air memberi anjing yang kehausan untuk minum. Rasul lewat dan ia berkata, "Hei para sahabatku, lihatlah, dengan memberi minum anjing itu hapus dosa wanita itu dunia dan akhirat, dan ia ahli surga." Profesor tadi engkau katakan bahwa untuk mendapatkan yaitu tadi engkau mengatakan bahwa untuk mendapatkan surga harus berkorban segala-galanya, berpuluh-puluh tahun untuk Allah baru dapat masuk surga. Itu pun barangkali. Sekarang seorang wanita yang berdosa hanya dengan sedikit saja jasa, itu pun pada anjing pula dihapuskan dosanya, dan ia ahli surga. How do you explain it, Profesor? Was it game? Mana rahasianya itu? Saya hening sejenak lalu berdiri meminta kertas sambil berkata, "Presiden, you show that we..." Oh, ini bahasa Belanda ya. Artinya begini, Presiden tadi banyak Bapak katakan dalam 10 tahun tak ketemu jawabannya. Coba kita lihat, mudah-mudahan dengan bantuan Allah dalam 2 menit saja saya coba memberikan jawaban yang memuaskan. Bung Karno adalah seorang insinyur dan saya adalah ahli kimia atau fisika. Jadi bahasa kami yaitu bahasa eksakta. Saya tulis di atas kertas begini. Nah, ini ditulis begini ya. Jadi ditulis 10, ini ibarat ketemunya tadi, tobatnya 10 dosanya. Jadi hasilnya 1. Iya, kata beliau, kata Bung Karno. Kemudian ketemu 10 tobatnya, 10 tahun tadi ingin tobat, dibagi 100 dikalikan 10. Maksud saya itu 10 dosanya, 10 tobat, 100 dosanya, hasilnya 1/10. Ya, kata beliau. 10 per 1000 dosanya 1000 ya. Itu ketemunya tobatnya, hasilnya 1/100. Ya, kata beliau. 10 dosanya 10.000, 10 tobatnya hasilnya 1/1000. Ya, kata beliau, kata Bung Karno. Kemudian 10 tak terhingga, 10 tak terhingga
hasilnya 0. Nah ini secara matematika ya, saya kurang mengetahui ya. Ini akhirnya dosa dibagi tak terhingga, hasilnya 0. Maksudnya ini adalah gini, nah ini hasilnya begini, 1 zaroh dibagi tak terhingga, dikalikan tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Nah sekarang wanita, walaupun hanya 1 zaroh jasanya, bahkan terhadap seekor anjing sekalipun, mengkaitkan penggandengan gerakannya dengan yang Maha Akbar, mengikut sertakan yang Maha Besar dan dalam gerakan-gerakannya, maka hasil dari gerakannya itu menghasilkan ibadah yang begitu besar, yang langsung dihadapkan pada dosa-dosanya, dan pada saat itu hancur berkeping-keping diterpede oleh pahala yang Maha Besar itu. Ini matematikanya. Ini kesimpulannya adalah menterpedu. Dosa itu bisa diterpedu oleh tobat. Seperti wanita tadi, meskipun banyak dosa, karena beliau bertobat hanya membantu memberikan air pada anjing, dia pun, kata Rasulullah, ahli surga. Nah itulah jawabannya. Ini bahasa Belanda ya, Ziderhead Edward Presiden. Itulah dia jawabannya Presiden. Bung Karno diam sejenak dan kemudian berucap, geweldig, hebat. Belum habis 2 menit jawabannya sudah dapat, didukung oleh pula ilmu matematika. Ia diam sejenak, kemudian dengan tajam ia bertanya lagi, bagaimana ia dapat hubungan dengan Sang Tuhan? Jawab, dengan mendapatkan frekuensinya. Tanpa mendapatkan frekuensi itu, frekuensinya tak ada kontak dengan Tuhan. Lihat saja, walaupun 1 mm jaraknya dari sebuah sender radio, kita letakkan radio kita dengan frekuensi yang tidak sama, radio kita tidak akan mengeluarkan suara dari sender tersebut. Begitu juga walaupun Tuhan itu dikabarkan berada lebih hampir dari kedua urat leher kita, tidak mungkin ada kontak jika frekuensinya Tuhan itu tak kita dapati. Kemudian bertanya lagi, bagaimana mungkin kita dapat frekuensi dari yang Maha Akbar sedangkan kita manusia kecil? Si baharu serba kekurangan. Jawabnya kayak tadi melalui isi dada Rasulullah, hadits qudsi yang berbunyi, qala inna hadzal qur'ana tarfuhu biyadillahi wa tarfuhu biaidikum fatamassaku bih. Artinya sabda Rasulullah ya. Jadi hadits qudsi adalah Al-Quran yang tidak firman Allah yang tidak masukkan dalam Al-Quran, hadits qudsi. Artinya bahwasanya ini ya, bahwasanya Al-Quran ini satu ujungnya di tangan Allah dan satu lagi di tangan kamu, maka peganglah kuat-kuat akan dia. Hadis dari Abi Syuraihil Khuza'iyah radhiyallahu anha. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah salah satu tali hubungan antara Rasul dengan Allah, sebagaimana firman Allah surat Al-Hijr ayat 29. Ini, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Artinya, baik pemirsa, saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Yang artinya kurang lebih demikian. Maka setelah aku sempurnakan dia dan aku tiupkan di dalamnya sebagai rohku, rebahkanlah dirimu bersujud kepadanya. Quran surat Al-Hijr ayat 29. Nur ilahi yang terbit dari Allah sendiri adalah tali yang nyata antara Allah dengan Rasulullah.
Ujung nur ilahi itu ada di dalam dada Rasulullah. Ujungnya itulah yang kita hubungi pula. Sudah jelas kita akan dapat frekuensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat saja sunatullah, hanya cahaya matahari saja yang satu-satunya sampai pada matahari. Tak ada yang sampai pada matahari melainkan cahayanya sendiri. Juga gas-gas yang seringan-ringannya tak ada yang sampai pada matahari, walaupun edelgasen seperti oksigen, krypton, argon, helium, hidrogen dan lain-lain tidak sampai semuanya vakum. Yang sampai pada matahari hanya cahayanya, karena ia terbit dari cahayanya dan tak bercerai siang dan malam dengannya. Kalaulah matahari umurnya 1 juta tahun, maka cahayanya akan berumur 1 juta tahun atau 1 juta tahun. Kalau matahari hilang, maka cahayanya pun hilang. Matahari hanya dapat dilihat melalui cahayanya. Tanpa cahaya matahari tak dapat dilihat. Namun cahaya matahari bukanlah matahari. Cahaya matahari adalah getaran transversal dan longitudinal dari matahari sendiri atau Huygens. Begitu pula nur ilahi adalah terbit dari fi'il sifat zat Allah. Kurung tasawuf al-hikam, tafsir kulub, hidayatus solihin dan lain-lain. Dan Rasulullah SAW adalah satu-satunya manusia di akhir zaman yang dapat nur ilahi dalam dadanya. Mutlak, jika hendak mendapat frekuensi Allah, ujung dari nur yang berada dalam dada Rasul mutlak perlu kita hubungi. Tanya lagi, bagaimana pula kita dapat menghubungi tali Allah itu yang berada dalam dada Rasulullah, sedangkan beliau itu sudah sekian lama wafat, dan di mana pula roh beliau itu sekarang? Semua tetap misteri. Memang tajam Bung Karno itu, katanya profesor tadi. Dijawab dengan khidmat dan tadaruk, memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat atas Nabi, kita berhubung dengan roh beliau. Berarti kita dapat frekuensi beliau, dan dengan langsung pula dapat frekuensi Allah SWT, karena Rasul tidak terdinding dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi yang berbunyi demikian, inna du'a mauqufun baina sama'i wal ardi la yas'atu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyik, rawahu Tirmidzi, yang artinya tidak dikabulkan doa seseorang tanpa sholawat atas Rasulku, doanya tergantung di awang-awang. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasai. Terjemahan akademis, tidak engkau mendapat akan frekuensiku tanpa lebih dahulu mendapatkan frekuensi Rasulku, kata Allah. Ternyata Rasulullah is the big konduktor kita pada Allah SWT. Bung Karno berdiri dan berucap, Profesor, you are wonderful and enormous. Kemudian merangkul kedua tangan saya. Merangkul kedua tangan saya, ia berkata, ya, Profesor, doakan saya supaya dapat mati senyum nanti di belakang hari. Di belakang hari. Saudara-saudara pembaca yang budiman, saudara-saudara tentu saja dapat menerka bahwa semua urusan berjalan dengan lancar dan berhasil. Bung Karno sejak itu tak bertemu lagi dengan kami. Beberapa tahun kemudian beliau itu diberitakan wafat, dan resensi ibu kota, harian-harian, majalah-majalah yang mengcover kepergian beliau selalu memberitakan bahwa beliau dalam keadaan senyum menutup matanya untuk selama-lamanya. Ada seorang wartawan bernama Mahmud Fatha
yang memberitakan dalam majalah Selekta atau Indah bahwa beberapa tahun sebelum wafatnya Bung Karno bertemu dengan seorang ulama intelektual di mana ia mohon doa kepada Allah SWT agar ia dapat mati senyum kelak. Rupanya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, kemudian pernyataan Bung Karno tentang Islam. Dikala tahun 29 saya dipenjara, dimasukkan ke dalam sel berlapis 4 pagar, dinding gelap, ya gelap kecuali ada sinar datang dari celah-celah jendela kecil. Di malam hari saya lihat bintang gemerlapan di atas langit, terbitlah air mataku, teringat saya kepada zat yang membuat semesta alam ini. Titik air mataku menembus dalam jiwaku. Disinilah pertama kali jiwaku insaf akan agama. Hatiku berserat sekali mempelajari agama dengan membaca berbagai kitab. Ini kitab sucinya Al-Quran dibawa kemana-mana ini. Berbagai kitab-kitab agama tipis-tipis itu yang diterbitkan oleh Perhimpunan Islam. Tetesan ilham ilahi kedua kalinya, yakni dikala saya dibuang ke Indi Forest, jumlah penduduk di sana 800.000 orang, hampir semua yaitu penyembah berhala, takut kepada pohon dan batu. Inilah sebabnya maka jiwa dan pikiran kami lebih yakin bahwa agama Islam adalah agama yang wajib dipeluk oleh setiap masyarakat dan memusnahkan kekafiran. Tetesan ilahi yang ketiga kepadaku hingga menyerap dalam jiwa seinsaf-insafnya ialah dikala tempat pembuangan saya di Flores telah dipindahkan ke Bengkulen. Di sanalah terwujud masyarakat Islam yang benar-benar keinsafan, benar-benar keinsafan saya bertambah sehingga saya yakinnya bahwa agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, yaitu agama yang saya cintai, yang serta sayalah pembela Islam. Ini amanat Bung Karno, yaitu di Masjid Besar tahun 48 di Surakarta. Saya tidak tahu akan diberi hidup oleh Tuhan sampai umur berapa, tetapi permohonanku kepadanya ialah supaya hidup itu hidup yang manfaat bagi tanah air dan bangsa, manfaat lagi, yaitu semua manusia. Permohonan kami saya panjatkan pada setiap sembayang, sebab dialah zat segala hat, dialah Purwangning Dumadi. Soekarno 6 Juni 57. Kemudian para pembaca, para pemirsa, kemudian beliau wafat ya pada waktu Kamis malam hingga hari Jumat tanggal 19 Juni. Keadaan Bung Karno baik-baik dan menimbulkan optimis bagi semua pihak, malah diperkirakan kemungkinan sembuh dan dapat kembali ke Wisma Yasa. Meskipun tidak menjadi sembuh sekali, maka ada pemikiran bagaimana kalau ia berobat di luar negeri. Tetapi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 70 kembali Bung Karno mengalami krisis, yaitu mulai jam 11.30. Tim dokter segera mengadakan penelitian dan segera mengeluarkan komunike medis yang kedua selama Bung Karno dirawat di rumah sakit PAD. Komunike medis itu bunyinya sebagai berikut. Pada waktu tanggal 27 tahun 70 pada jam 11.30 tampak kesehatan Soekarno agak mundur dibandingkan dengan keadaan sehari sebelumnya. Bahwa penyakit-penyakit yang diderita Soekarno, keadaan si pasien yang bersangkutan berubah-ubah dari hari demi hari. Juga ini. Kemudian komunike kedua ditandangin oleh ketua dan wakil tim dokter merawat Bung Karno sejak jam 11.30 itu keadaan mantan Presiden RI Soekarno semakin memburuk, akhirnya menjadi gawat. Maka dokter merawatnya pada hari itu berusaha sekuat tenaga pikiran mereka untuk menolong jiwa Bung Karno, segala daya upaya yang diupayakan atau dilakukan. Sementara itu istrinya yang ketiga dari Jepang, yaitu Ratna Sari Dewi dengan putra Kartika Sari telah yaitu tiba di Jakarta dari Paris. Kemudian Bung Karno
meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang istri, 8 orang anak, dan seorang cucu. Mereka masing-masing adalah istri Nyonya Fatmawati, Nyonya Hartini, Nyonya Ranasari Dewi. Adapun anak-anaknya adalah 5 orang dari Fatmawati. Adalah ini Guntur Soekarno Putra sudah kawin, Megawati sudah bersuami, kemudian Sukmawati sudah bersuami, dan Guru Soekarno Putra. 2 orang dari Nyonya Hartini ialah Tovan dan Bayu, dan seorang lagi dari Nyonya Ratnasari Dewi ialah Kartika Sari. Demikian, semoga bermanfaat. Masalah habitini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.